Cinta Gusku Part 17. Cerpen kita melanjutkan video tentang Gus Al-Ghifari dan Khadijah. Hari-hari telah berlalu. Tak terasa kini sudah 3 purnama ku lewatkan sebagai istri dari Gusku sendiri. Sebentar lagi aku juga akan segera lulus dari pondok. Piye Jah? Apa wis ada tanda-tanda kamu hamil, Nduk? Tanya Umi mertuaku saat di dapur tadi pagi saat sedang memasak. Aku terus saja kepikiran soal pertanyaan beliau padaku. Kapan aku akan memberikan cucu pada beliau? Aku bingung saat ini. Bagaimana mungkin aku akan hamil jika aku sendiri tidak pernah mau disentuh oleh Gus Alwi? Aku memang salah. Tidak bisa menjadi istri yang baik untuk suamiku. Tidak bisa memberikannya hak sebagai seorang suami. Aku selalu saja malu saat dia mulai mengarah pada topik pembicaraan itu. Meski sebenarnya aku ingin sekali meminang putra-putriku suatu hari nanti. Melihat Gus Alif, putranya Neng Aira itu, aku sangat bahagia. Dan aku selalu bertanya kapan aku bisa menjadi seorang wanita seutuhnya. Bukan aku tak mau memiliki anak dari Gus Alwi, tapi entahlah, aku sendiri tak tahu apa yang membentengi hatiku dari Gus Alwi. Aku takut kehilangannya, tapi aku juga tidak bisa memberikan haknya. Jika memang suatu hari nanti dia mencari wanita lain yang mau melahirkan anak-anaknya, maka semua itu mutlak atas salahku sendiri. Aku tidak bisa menjadi istri yang seutuhnya bagi Gus Alwi, tidak pernah memberikan hak-haknya sebagai suami. Tapi semua itu kulakukan karena aku tidak mau memiliki anak dari laki-laki yang tidak pernah mencintaiku. Bagaimana bisa kami akan melakukan semua itu tanpa ada rasa cinta di antara kami? Bukan di antara kami, tapi di hati Gus Alwi. Aku tidak mau melayani seorang laki-laki yang tidak mencintaiku, meskipun aku mencintainya seorang diri. Tapi kenapa Gus Alwi masih mempertahankan pernikahan ini? Kenapa dia selalu sabar menungguku siap, padahal sudah berulang kali aku menolak? Apa alasannya masih mempertahankan pernikahan yang tidak didasari cinta ini? Aku sendiri tidak tahu apakah dia mencintaiku atau hanya aku yang mencintainya. Kenapa dia tidak pernah mengungkapkannya padaku? Aku pernah bermimpi Gus Alwi menyatakan perasaannya padaku, tapi aku tidak tahu apakah itu nyata atau aku hanya sedang bermimpi. Tapi kenapa semua itu seperti sangat nyata kurasa saat ada setetes air mata membasahi khimarku saat itu. Mungkin saat itu aku memang sedang bermimpi. Jah, kamu kenapa toh? Kok bengong? Tanya Ana penepuk pundakku. Saat aku sedang melamun dari tadi, memikirkan tentang nasib cintaku pada suamiku sendiri. Hah, ndak apa-apa kok nah, jawabku singkat sambil tersenyum palsu. Ndak apa-apa kok melamun toh Jah, tanya Ana lagi. Ndak kok nah, aku ndak melamun, jawabku mengelak. Ndak melamun piye, lawang kitab kamu aja sudah 5 baris ndak dimakna, sambung Ana menunjuk pada barisan kitabku yang ronggang tak termakna.
Hehehehe, aku hanya cengengesan. Kenapa Toja, kamu ada masalah sama Gus Alwi? Tanya Ana padaku. Enggak kok, kami baik-baik saja, jawabku menggelengkan kepala pada Ana. Enggak usah bohong, Jah. Cerita saja, kita kan sahabatan, bukan hanya sebulan, 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun. Jadi kamu ndak bisa bohongin aku, sambung Ana yang terus membujukku untuk bercerita. Baiklah, nanti aku cerita di kamar asrama ya, setelah kelas ini berakhir, kataku pada Ana, dan Ana pun hanya mengangguk pelan. Baiklah, aku akan selalu siap dengerin curhatan kamu, Jah, kata Ana. Betapa beruntungnya aku memiliki seorang sahabat yang selalu pengertian dan peduli padaku. Aku sungguh sangat beruntung dikelilingi orang-orang baik seperti mereka semua. Aku saja yang kurang bersyukur dengan semuanya. Setelah beberapa menit kemudian, jam makna kitab pagi pun selesai. Aku dan Ana segera menuju kamar kami di asrama untuk mencurahkan semua yang kurasakan. Kamar asrama. Nah, aku sudah jahat pada suamiku sendiri, kataku pada Ana membuka pembicaraan di antara kami. Maksud kamu? Tanya Ana tak mengerti. Selama ini tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami, nah, jawabku pelan dan lemas. Aku ndak pernah memberikan haknya sebagai seorang suami, sambungku pada Ana. Hah, jadi maksud kamu kalian berdua ndak pernah? Kalimat Ana tak sampai. Iya, jawabku pelan. Jah, kamu tahu kan bagaimana tugas seorang istri? Tanya Ana padaku. Iya, tapi kalimatku terpotong karena Ana sudah nyerobot aja. Jah, dosa tahu Jah, kamu ngekang suami kamu sendiri kayak gitu. Bagaimanapun Gus Alwi itu adalah suami kamu. Jadi kamu sebagai seorang istri harus bisa menyenanginya dan taat padanya, sambung Ana panjang lebar. Tapi aku masih belum siap, jawabku. Nunggu kamu siap kapan, Neng? Sambung Ana lagi. Iya juga sih, apalagi Umi udah nanya terus aku wis hamil apa enggak, sambungku pada Ana. Sudah tak tahu lagi mau bagaimana. Jah, dengerin aku. Tolong ngertiin keadaan suami kamu. Kamu tahu kan, setiap kali Neng Aira kesini dan membawa putranya itu, Gus Alwi selalu bahagia saat menggendong keponakannya itu, dan selalu saja bermain sampai lupa waktu dengan keponakan kesayangannya itu. Jelas Ana padaku panjang lebar. Iya, aku tahu, jawabku dengan lemas. Kamu tahu apa itu artinya? Artinya Gus Alwi itu pengen banget punya anak seperti pasangan yang lain, Jah, sambung Ana lagi. Terus aku harus bagaimana toh? Tanyaku lagi. Lah kok masih nanya harus bagaimana? Ya cepat atau lambat kamu harus kasih hak dia sebagai suami, Jah, sambung Ana lagi, mulai greget denganku mungkin. Mungkin apa yang dikatakan Ana ada benarnya juga, tapi bagaimana jika dia tidak mencintaiku? Tapi bagaimana jika Gus Alwi tidak mencintaiku, Tanyaku lagi. Kamu sadar ndak sih, kalau beliau ndak mencintai kamu, sudah pasti dia sudah menceraikan kamu dari dulu, saat kamu tidak pernah mau memberikan haknya, jawab Ana panjang lebar.
Iya juga sih, jawabku singkat. Kok iya juga sih, toh Neng, tanya Ana lagi. Aku hanya bingung apa benar dia mempertahankan pernikahan ini karena dia mencintaiku, tanya aku pada Ana. Kamu itu sebenarnya cinta ndak sih sama Gus Alwija? Tanya Ana. Aku juga ndak tahu tentang perasaanku sendiri, nah. Yang ku tahu aku hanya takut kehilangannya. Itu saja jawabku. Hahaha, lucu kamu ya, Jah. Kamu takut kehilangannya tapi ndak pernah mau menuruti kemauannya, jawab Ana. Terus aku harus bagaimana? Tanyaku lagi tak mengerti. Jah, tanpa kamu sadari kamu itu sudah jatuh hati pada Gus Alwi. Tahu ndak? Sambung Ana. Kok kamu tahu kalau aku sudah jatuh hati pada Gus Alwi? Tanyaku tak mengerti. Kamu bilang tadi kamu takut kehilangannya kan? Itu sudah menandakan kalau Gus Alwi itu penting buat kamu. Kalau sudah seperti itu apa namanya kalau bukan cinta? Aku hanya diam, menyimak setiap perkataannya. Aku ndak nyangka orang sontoloyo kayak Ana bisa berpikiran dewasa dan luas seperti itu. Baiklah, Nah, cepat atau lambat aku akan berusaha untuk memberikan haknya. Terima kasih, Ana, karena sudah menjadi sahabat terbaikku dan selalu menenangkanku di saat gundah. Terima kasih juga kamu selalu ada untukku di saat suka maupun duka. Ucapku pada anak panjang lebar. Iya, sama-sama aja. Kamu juga sahabat terbaikku sampai kapanpun, jawab Ana. Akhirnya aku sedikit merasa lega karena sudah bercerita pada Ana. Mulai hari ini aku akan selalu berusaha untuk menjadi istri yang seutuhnya bagi suamiku. Oh iya, ada yang terkejut ndak pas saya tulis tamat waktu kemarin itu? Oh, ndak ada ya. Ya sudah, Wat gaji tapi semoga suka. Nggak ada momen debatnya, karena hidup itu naik turun. Begitu juga cerita. Part ini hanya tentang dua kasih seorang sahabat, karena dalam hidup cinta dan sahabat harus berjalan berdampingan. Semoga suka.